penjelasan. Kagem refleksi, saya tidak bisa merefleksi, Cak. Makanya semua yang hadir monggo menemukan kebenaran dari hatinya masing-masing, dari jiwanya masing-masing. Lan Cak Nun monggo makanya pun sempurnakan. Mugi-mugi saestu masyarakat kita lebih baik lagi ke depan. Matur nuwun Cak Nun. Oke, bismillah ngene ya. Itu Pak Yai itu saking cintane karo umate aja nganti mlebu neraka. Mulane diulikke nganti sak cilik-cilike gitu ya. Masalahnya adalah iso ora menungso ngarani iki sah apa tidak. Sing nentokke sapa? Nah, menungso tak jaluk rasa dadi Gusti Allah ya. Meskipun kue besane umpamane. Rasa dadi Gusti Allah ya. Wong menungso iki mung isone iki upama rada salah sithik ya tak dongake tetep diterima wong niatmu apik. Mbok ngono ya. Menungso iki mbok ngono kuwi. Ya saiki nomor 2. Ayo dihitung sing sembayange ora sah, sing nek jilbabe niki ketok. Ayo dihitung kuwi berarti mlebu neraka ngono to, gampangane. Mlebu neraka. Aku takon bojone Gus Dur jilbaban ora? Bojone Gus Dur jilbaban ora? Mlebu neraka. Bunyai Haji Ahmad Dahlan jilbaban ora? Kudungan ora jilbaban, dadi rambutnya sok ketok. Mlebu neraka ora? Modar ki mlebu neraka. Bu Hasyim Asy'ari mlebu neraka ora? Ibuku mlebu neraka. Mergo kudungan ora jilbaban. Dadi sapa wae sing uripe sebelum tahun 90 itu mlebu neraka kabeh. Modar akeh. Neng aku ora melu mlebu neraka mergo sing biyen memperjuangkan jilbab iki nyuwun sewu aku sing awal. Biyen ki ora ana wong jilbaban sak Jogja paling wong 4 wong 5. Neng aku keliling Indonesia kerengan kadang karo polisi, kadang karo direktur perusahaan, kadang karo toko ning Jalan Solo kae. Nek ana cah wedok ora entuk nganggo jilbab dipecat, ora entuk salat maghrib kudu nglayani penuh, aku nesu karo jenenge tak gebrak-gebrak. Tak perjuangkan aku bilang lautan jilbab, padahal sing jilbab neng 3-4 kudune lah jedeng jilbab. Neng aku mbok piye aku lautan jilbab, aku melihat beribu-ribu jilbab. Oh tidak, berjuta-juta jilbab memenuhi Nusantara. Waktu dia aku diguyu tenung. Lautan mbahmu ngomong cah loro telu ning aku nekat pokoknya lautan mbah piye aku entuke lautan dan saiki lautan ora. Sekarang lautan jilbab di mana-mana dengan kekurangan-kekurangan. Menungso punya kekurangan. Jilbaban isih nek gonceng ngbolongi geger. Gimana Mbak Kamal? Geger tengene calon dadi dicekine jangan pola didelok geger tengene anggere deklong. Itu berarti sundel bolong gitu. Nah sekali lagi ngene lho, upama ana wong isih salah ya dielekke. Iki karepe wayahe iki ngelekke. Ning nek prasaku innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Tetap yang nomor 1 adalah niatmu. Meskipun ngene iki ana versine, ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing mubeng, ana sing mulai ngene iki nek wis asyhadu alla ilaha illallah ana sing langsung at-tahiyatu ngene ya ana. Sikap kita bagaimana? Ora aja ndolek endi sing bener. Sebab sumbernya ada semua. Carane awake dhewe bersikap sederhana, muga-muga sing ngene muga-muga ditampa karo Gusti Allah kabeh, wong kabeh karepe apik. Nggih mboten? Jadi wong ki aja bendere dhewe. Sebab bendermu sak bener-benere kuwi dhoni, kuwi pikiranmu dhewe, tafsirmu dhewe. Sing kot iki Allah. Sing piye sing Allah? Ayo sok-sok. Asesuk dibuktekke sing mlebu swarga sapa sing mlebu neraka sok-sok ketok. Nek saiki rasa berdebat. Nek kowe milih ngene ya, milih ngene ya, milih ngene sakarepmu. Sakarepmu. Aja ora ngene-ngene.
Semua ada. Semua. Sami Allahu liman hamidah. Bener lah. Loh, Rasulullah ya tahu sami Allahu hamidah ngene ya tahu. Mbok wis ben. Angger sami Allahu liman hamidah. Nah, itu coba salah. Allahu Akbar. Nah, itu coba salah. Kok rewel to menungso saiki ya Allah, tak kandhake dan ramil lho kowe. Masya Allah, ci angele urip pisan Gusti Allah iki kok le udil iki lho. Rambutnya ketok loro, ayo. Jadi malaikat dikata itu gasih sing didelok ila kulubikum atine tenan pora, tresno tenan kurang-kurang sithik ra apa-apa. Wong kowe nek arep mempraktekkan tenan kebolehan Allah ya ora diterima menungso kok. Misalnya wong lanang kuwi aja meneh kok sehari sembahyang kuwi mung cukup nduk dodo semene nganti nisor dengkul. Jajal saiki sembahyang jamaah ning kantor Kodim. Terus sing imami mung sarungan semene karo semene. Kira-kira piye, Pak? Tor ora kudu sarung lho. Godhong entuk lho. Blarak ngene. Khotbah Jumat nganggo blarak. Alhamdulillah, besek-besek. Si angele urip saiki iki. Akeh men Gusti Allah ning dunya iki. Banyak sekali orang yang meletakkan diri seolah-olah dia adalah Tuhan penentu segala-galanya. Aku rawani ngomong iki haram, ora wani kuwi kalimat Allah bukan kalimat saya. Aku wani ngomong yakin kuwi haram. Menurut aku Allah mengharamkan. Ora apa-apa. Ning lha dudu kowe, gari ngono. Ya, menurut Allah sholawatan rainto. Aku ngomong terus kowe jawab, "Lak menurut jenengan." Menurut kula mboten. Nah, ngono lho, dari ngono kowe. Nek haram. Loh, terus jawab piye? Loh. Sampeyan dilantik dadi Allah Subhanahu wa taala kapan? Antar sertifikat sekian MUI lho pun. Itu ya. Jadi bisa jawab Mas ya. Tapi jangan marah Pak Lurah, jangan marah. Sampai sekarang semakin banyak orang yang sangat sempit pikirannya, dangkal pemikirannya, cekak pemikirannya. Mari kita tidak terlibat di situ. Mergo kowe ra iso tahan suwe Pak. Apa ana iwak iso urip suwe ning banyu sing ora jero? Banyune ora jero, nggone ciut. Terus budek iso rono rene. Ora iso muene ra iso. Tuk. Kira-kira iso suwe. Jadi teman-teman sekalian, semua orang yang berpandangan sempit tidak akan kerasan pada dirinya sendiri. Maka dia tidak mungkin menjadi mainstream atau menjadi primer di Indonesia. Itu hanya sebagian kecil orang yang seperti itu. Engko ora kerasan dhewe guyu-guyu dhewe. Mesti engko susah guyu dhewe. Ngopo tak kok pekok kaya ngene iki. Lah wong ngene kok dipersoalkan. Nabi Muhammad itu sholat jumlahnya berapa ribu kali ya? Ono sing tau ngitung, dihitung mulai sholat umur sekian habis Isra Mi'raj, dihitung nanti umur sudah sekian ribu kali beliau sholat, dan itu kadang gini ya orang mesti wong subuh-subuh tangi sok-sok seger, sok-sok kesel ya nek pas kesel ya rada ngene ra apa-apa. Ning arep ora ono jamu pisan ya ora tau ngene tenan. Iki Pak Lurah ya absurd. Apik tenan Pak Lurah. Dadi saiki ide aku berjamu lho, ngono to. Pak Lurah aja. Nenengke dadi semakiyah banget pikirane. Akal ya ta. Menurut aku ya lagi kelingan saiki bahwa menunggu berjamu gitu. Jadi aku saiki nek liwat toko jamu aku langsung ngene ya. Itu Pak Lurah ya ta. Mister Jamu ya. Ya Allah, alhamdulillah. Kira-kira gitu Pak Lurah, menurut saya kita sabar sama mereka. Ya wis nek gelem ngrungokke dirungokke, kanthi sapa ora gelem kok ya lunga. Wong aku tahu donga tak tinggal ya tahu. Lah donga kok topo banget. Setengah jam. Tur Gusti Allah dikandhan-kandhani kan. Ya Allah, negeriku ini strukturnya rusak. Koruptor merajalela di mana-mana ya Allah. Tidak benar konstitusi kami ini ya Allah. Pejabat benar Gusti Allah. Kono nggih makalah seminar kono gak usah ngerti.
Gusti Allah dikandhan-kandhani. Njaluk yo kemen, kowe nek njaluk yo ono akhlake le. Wong kowe bendina wis dikeki isin njaluk. Siji. Kowe misalnya ngene. Ya Allah, jangan kasih penyakit kecuali Engkau sembuhkan. Lah enak kowe. Jangan Engkau beri rezeki kecuali yang berkah. Lah kowe randu perjuangan, jangan Engkau kasih aku beban kecuali yang ringan. Lah enak menurut kono donga sing ngono kuwi. Jangan Engkau berikan apa meneh. Sakit kecuali Engkau sembuhkan. Ya bener, neng ya. Lah kowe kok meng gari turut tok iki piye iki? Lah kok sing nyambut gawe aku kabeh iki piye iki? Donga dawa mongkon Gusti Allah nyambut gawe lha iki boromu kok piye? Lah kowe perjuanganmu ning ndi? Mulane aku iki mbuh piye? Angel ngapalke donga. Mergo aku wedi engko apal ora tak pikir kuwi donga iki cocok apa ora. Jadi ono masyarakat, ono wong, ya Allah, aku butuh salah ya Allah. Allahumma salah, Allahumma salah. Jibril wis mara. Nggawa duren, manggis, pelem, salah ora. Terus dungo bermalam-malam. Terus akhirnya Jibril bali nang langit. Terus Gusti Allah kok bali kowe Jibril? Ah niku njaluki salah kula nggaweni duren. Amulane kowe nek ndonga rasa nafsu karo keinginanmu. Pasrah kula Gusti Allah jenengan ingkang mangertos persis napa sing kula butuhkan. Kula nderek manut sami nawatona dikeki salah gelem kei manggis gelem mergo jenengan sing paling ngerti napa sing kula butuhkan. Ngono to? Timbane Allahumma salah, Allahumma salah, Allahumma salah. Lah Jibril bocah ya aku tak gawani duran malah menjaluk salah wae. Dasar penggorokan sepet. Banyak kasus orang berdoa ini mulane kene kan Gusti Allah sing serawung. Kowe misalnya ngene ya Allah njaluk akeh banget ya. Allahumma la tuzigul Allahumma akeh banget ya. Gusti Allah ngene. Iki bocah njaluk semene kaya ora tau tak kei kowe iki wis tak kei ngising gari ngising. Mangan gari mangan, nguyuh gari nguyuh, turu tak tanyekke, apa to sing kurang? Sembarang kowe gari nandur cepluk cukul. Ora iso nyukulke to kowe, aku sing nyukulke. Sembarang kowe mangan gari mangan ora sak kok bagi, ora ono mesin terus kalori rene. Gizine rene, protein rene, kowe meneng wae gari ngelek wis malaikat sing ngatur. Betul enggak? Isin njaluk terus. Betul? Terus akhirnya kowe krungu suara Gusti Allah. Piye karepmu? Jaluk. Wis ora matur nuwun sing tak kei, jaluk meneh. Akhirnya ora ndonga. Seminggu ora ndonga. Assalamualaikum. Pun manut. Akhirnya ora ndonga. Seminggu berikutnya manut. Pun monggo lu manggaken ya. Terus bar seminggu kesel deh donga rawani monggo kesel akhirnya meneng assalamualaikum donga assalamualaikum. Terus minggu keempat Allah teko kok sombong kowe ora gelem njaluk aku kowe ora ngerti ayat udhuni astajib lakum njaluk tak kabulke. Terus marunut minggu kelima njaluk meneh kok njaluk terus saya iki kok dalike. Ayo sing bener sing ndi? Dudu njaluk, dudu ora njaluk ning ketepatan pergaulanmu dengan Allah. Ketepatan yang kamu minta atau yang tidak kamu minta. Ketepatan itu barangnya atau opsinya atau itemnya apa. Nomor 2 dosisnya. Wong saiki ngundang anak iki karo donga. Nek ngundang anak nek wong Jawa piye Mas? Tak lelo nek wong Betawi. Nyok kita makan ondel. Ora sida turu. Nek wong Batak luwih kacau meneh. Putih. Apa dikira akhirnya loro. Terus nek bapake sing ngundang wong Jawa Bapak Wayu, ya Bapak Wayu, ranting meneh. Akhirnya, Mas, ajeng kopi mboten?
Oh ya dia matur nuwun, aku pas sampeyan butuh kopi iki, terus kopi ning kayak racun. Sianida ya dah. Gak salah kowe dadak Bapak Wahyu, Pak Wahyu. Wong urip kok ora dinikmati ya Allah. Wong cetha lho Gusti Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, ngalah. Allah itu bahkan bersyukur loh ndelok wong bersyahadat ya Allah bersyukur. Allah Maha Asyakur. Saiki bayangke nek Gusti Allah ora matur nuwun, bahasane nek Gusti Allah ora poso. Bayangke nek saiki kowe langsung dibales. Wis, apa sithik duwe niat elek langsung dibales. Ya. Niat misalnya orang pramugari liwat terus kan Gusti Allah langsung jamu hilang. Tadi puter kayak aku senang sekali kalau kayak ganteng ya Allah. Kok ada makhluk seperti itu ya Allah. Oke ya, ngono teman-teman sekalian ya Bapak. Mudah-mudahan ini dari sing penting nomor siji sampean sing sabar gak apa-apa pancen menungso ki macam-macam kaya ngono kuwi ana sing sempit, ana sing kumbo. Saiki garing kowe bersikap. Nek kowe tabrakan ya sing sabar ya sing misale selawat apa? Bid'ah. Syirik. Ya. Aku ada beberapa cara. Kok dolek yo main. Tok. Ustaz nyuwun sewu, kula wingi mirengaken panjenengan ceramah menawi selawat menika bid'ah syirik. Nyuwun sewu nek kula mboten salatullah. Terus nyanyi sing banter kan. Ja kira ini. Salatullah. Kawani apik lho. Aku tau prakteknya soalnya. Dari iki kan iki ning Mekah. Akhirnya ini nangis-nangis dungo-dungo lagi blotong rambutnya dawa nih kayak mana jujur rambutnya dawa kayak mana wong Arab kan lu iki piye iki laskar-laskar Arab syekh-syekh yang ning Masjidil Haram kayak kene nangis kabeh nangis terus tiba-tiba haram ngono kuwi Mas ditekani lha aku tengah-tengah ndonga di haram-haram ke tak pentelengi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wala tahmil alaina melayu wong gue musuh bonek kamu terus akhirnya Pak Nevi setelah peristiwa itu ketemu wong Arab ayo ngomong haram ayo haram ini langsung ayo ngomong haram awas gue sampai akhirnya sikile dicuklek karo Gusti Allah gara-gara plesetan Pak Nevi niki ora iso ngrungokke kata sapa wae sing ora diplesetke, mesti plesetan. Mbok turu wae radio muni plesetan. Ini ahli plesetan. Nah, waktu umroh ndak berani to. Digodhog karo setan-setan liyane. Gurike setan-setan iblis-iblis. Ora apa-apa Gusti Allah ya ora kaya ngono kuwi ora apa-apa plesetan ora apa-apa. Jajal mikot ki plesetane apa gitu. Apa? Tawaf ora wani. Sa'i ora wani ketika 7 kali sudah harus mentek wis mulai merasa longgar digudhog ayo mikot apa mikot mikot akhirnya tenanan bar umroh mikot meneh arep ngumrohke bapake sikile dicuklek karo Gusti Allah itu pada akhirnya bali nang Indonesia nggo kerek kae Mbak Fias nggo lagi kerek mergo ngomong mie kocok saiki sikilmu dikocok sampai beberapa bulan apa jenenge nganggo kerek ternyata si setan itu jur kecelakaan jadi gantian bar si Nevi apa nganggo kerek terus giliran sing setan sing mempengaruhi mau kecelakaan nganggo kerek aku sing ngebas kuwi Gusti Allah tinggal tulinan mik kocok guys motor iki susu sembarang dikasutke iki Pak Nevi niku ngoten niku kekasih kula niku dicintai sapa wae wong nek turu niku ngloni radio bojone ra dikloni kemulan karo radio kok penyiar ngomongnya diblasetke ayo sing biasa yo musuh telah terjadi ayo mesti wae kok ngomel dhewe niku insyaallah menungso kaya yes
Dan makanya Pak Nay itu sehat walafiat, karena kalau dia memakan sesuatu dia mencari obat. Jadi dia kolesterol, mangan kurang, kolesterol kok mangan kurang, tambah kok. Tapi terus Zaki bilang, Mas Nevi, Allah itu sudah likur lidain dawa. Setiap benda makanan itu ada pengobatannya. Kalau udang itu dagingnya mengakibat kolesterol tinggi, kulitnya adalah penyembuhnya. Nevi langsung kulitnya sing nggon sampah kae. Percaya to sing bojone. Wes tak terus ke oke banget ceritanya. Tapi pokoknya tak harus binik mama Nevi. Ini adalah mensyukuri betapa dahsyat dan indahnya Allah menciptakan manusia-manusia. Oke, ada 1-2 pertanyaan enggak apa-apa? 1, 2, maju mbak. Menurut saya agak terlanjur kalau sudah tentang Kiai Kanjeng aku ora iso nahan. Maju mbak. Soalnya mikrofonnya di sini. Ayo, sama mbak yang di belakang. Ya. Sini aja biar di sini mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Cak Nus. Cak, saya mau tanya, apa namanya? Oh ya, namanya Mbak Lulu. Ya. Ya, gitu aja. Agama Islam. Terus gini Cak, mau tanya, ini cuman pemikiran sendiri sih Cak, maksudnya bingung gitu kan. Kita kan sholat kan ibadah yang nomor 1 nanti akan dihisap, maksudnya itu tujuan utama kita hidup kan sholat gitu. Nah kalau misalnya kita sholat terus kan sering kadang kelewatan waktu sholat gitu. Yang saya pernah sering dengar tuh ya ibadah-ibadah yang lain tuh bisa ditebus gitu misalnya, atau bisa digantikan gitu di waktu yang lain. Misalnya puasa, Ramadan itu wajib ya kan, saya sholat juga wajib, itu bisa ditebus di hari-hari yang lain gitu, atau membayar fidyah atau apa. Tapi untuk sholat itu saya masih bingung Cak, apa kita misalnya sholat maghrib udah lewat nih, waktu Isya, oh ya Allah saya masih hidup nih, tapi saya gimana nih kok belum sholat gitu kan, atau waktu Isya udah lewat lagi. Nah tobatnya tuh waktu subuh misalnya belum sholat maghrib, Isya, terus waktu subuh lewat lagi, nah waktu duha. Nah tapi sedangkan kita masih hidup gitu Cak, nah terus kita harus gimana gitu, apakah kita cukup beristighfar aja lewat terus nanti ke depannya lebih baik lagi, tapi tuh kayak kurang puas gitu loh Cak gitu. Yang pertanyaan kedua, yang saya mau tanyakan, kita kalau meninggal dunia itu kan disuruhnya syahadat, maksudnya anjurannya kan bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah kalau kayak misalnya itu kan kayak misalnya ujian yang sekali seumur hidup, yang kita semua di sini kan belum pernah merasakan. Gimana caranya supaya waktu meninggal itu tiba kita tuh udah siap Cak. Kadang-kadang kan biasanya kita tuh perlu pembiasaan, misalnya kayak kayak misalnya kita jatuh nih, astagfirullahaladzim gitu. Nah jangan sampai kalau misalnya kita meninggal, ya mungkin wallahu alam diterima atau enggak astagfirullahaladzim sama Allah, tapi kan kita maunya asyhadu alla ilaha illallah muhammadar rasulullah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Nah apakah itu harus kita latih setiap hari gitu, gimana ya Cak gitu. Itu yang mengusik pikiran saya sih gitu. Terima kasih semuanya, selamat malam. Ya, terima kasih Mbak Lulu, dicatat oleh Mas Islami atau Mas Imam. Berikutnya Mas, Mbak tuh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Anam. Saya baru pertama ini lihat sedekat ini dengan Mbah Nun. Dan selama ini saya mempelajari pemikirannya serta perjuangannya dan idealismenya hanya dari YouTube. Setelah saya lihat-lihat, ada satu yang membuat saya kagum tapi saya tidak tahu dengan dirinya, dan saya harap nanti Mbak Nun bisa satu-satunya yang tahu. Bahkan saya cari karyanya pun gak ada. Tentang Umbulan Duparangi. Dan saya coba cari karya Cak Nun itu banyak banget, dan satu-satunya orang yang Mbah Nun ngakui bahwa dia adalah guru saya itu adalah Umbulan Duparangi. Setelah saya cari karyanya itu sulit banget.
Dan saya mencari info tentang Bulan Du Paranggi ini siapa sebenarnya ini? Kok sehebat Mbah Nun bisa mengakui bahwa dia adalah guru saya? Nah mungkin nanti bisa dipaparkan oleh Mbah Nun. Nun sewu, Mbah. Namanya siapa tadi Mas sekali lagi? Anam. Anam, oke. Mbak Lulu, Anam, cukup 2. Oke. 2 dulu. Mbak Roto, nanti tolong nambahin jawaban. Saya tidak percaya tadi beritanya Pak Lurah mengenai ini mau. Tapi mesti Pak Lurah kan sering guguyon kalau Mbak Roto dan saya lihat mereka sangat mesra. Ya gimana ya? Terus Cik Lulu gini, yang pertama tadi adalah gantinya sholat, dendanya sholat. Secara teknis tidak ada. Tapi pedoman pertama, Allah itu mengampuni segala dosa kecuali syirik. Syirik itu manusia berpikir atau hatinya atau kelakuannya membuat Allah cemburu. Karena Allah ini menciptakan kita urusannya cinta. Jadi Allah itu seolah-olah suami agung kita bersama, kita itu istrinya. Jangan bikin dia cemburu. Dia satu-satunya Allah dan mengabdi hanya kepada dia, mengakui hanya kepada dia, jangan kepada yang lain. Apalagi banyak orang yang menuhankan dirinya, mengharamkan sesuatu seolah-olah dia Tuhannya. Itu namanya Fir'aun. Yang menuhankan dirinya itu di dunia ini contohnya adalah Fir'aun, sampai oleh Allah jenazah Fir'aun itu diawetkan beribu-ribu tahun di dalam lautan dan ditemukan kembali, dan sekarang Anda bisa lihat jenazahnya Fir'aun itu masih utuh. Ya tidak utuh seperti orang hidup, tapi pokoknya masih yang rambutnya jelas, hidungnya seberapa, tinggi badannya jelas. Dan alhamdulillah Kiai Kanjeng ini satu-satunya kelompok yang boleh masuk ke tempat penyimpanan jenazah Fir'aun itu. Jadi kita nonton sowan ke tempat Fir'aun, saya di 2 tempat. Yang satu ke tempat dia meninggal di lubuknya piramid. Jadi Melburono kudu ini, kudu melaku setengah dodok kae, mergo hanya tingginya hanya segini. Jadi aku kira-kira melaku 600 meter gini nganggo setengah berangkang untuk melihat kuburannya Fir'aun secara resmi. Sekarang kalau di Jawa namanya petilasan, tapi kalau jasadnya ada di Museum Internasional di Kairo, dan kita semua masuk. Dan Pak Nevi ini begitu lihat mayat Fir'aun gerak, oh itu bocah ini. Nambut lagi. Wong gede nih kok sampai bagaimana Nabi Musa dikongkon ngelawan tapi karena ini minggu. Oh kita kayak ngono bisa gitu ya. Nah Fir'aun itu dikutuk karena bukan bikin Allah cemburu, bahkan mengkhianati kan gitu. Wong selingkuh dari wajah dia cemburu, makanya saya bikin dan Allah dan Tuhan pun cemburu. Itu ojo, kan hidup ini urusan cinta, transaksi dan perjanjian cinta dengan Allah. Allah mengatakan pada Rasulullah Muhammad SAW, bilang orang-orang itu, kul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau kalian mencintai Allah, meluangkan aku di dalam, gitu ya. Jadi kalau ada belum sholatnya, aku tanya, seorang belum sholat, katakan, singkat orang belum belas, tidak ada bolong boleh, tetap secara regulasi dan yuridis tetap salah secara teknis. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Halimah Pemurah, asalkan tidak membuat aku cemburu, aku ampuni kamu. Kalau wahai manusia sebesar gunung dengan dosa yang gedenya kayak gunung, maka gunung itu akan ditelan oleh ampunan. Gitu loh. Jadi apa kan terus asal bolong rojo ya gitu. Tetapi saya kira eliminasi atau pembersihan Anda dari kesalahan bolong-bolong sholat itu adalah kesungguhan hatimu untuk menyesali, kemudian kesungguhan hatimu untuk berusaha jangan bolong. Saya kira itu akan dihargai oleh Allah dan Allah akan mengampuni. Ini ya Dik ya. Ya. Maka carilah suami yang tapi cari suami tenan malah bulan suami syukur. Pasti bunuh seneng banget, bahagia banget. Tapi Allah memang bikin seperti itu. Dan kita punya kesepakatan orang apa keguyon kaya ngono. Ekonomi sithik-sithik, asu itu bukan jelek. Siapa bilang asu itu jelek? Asu tidak berdosa, asu tidak masuk neraka ya toh. Jadi asu bahkan kakak kita secara alam semestaan. Jadi dia asu alhamdulillah saya tidak asu. Karena asu itu lebih baik dari manusia. Tidak ada asu berdosa, betul enggak? Tidak ada asu berdosa. Hanya orang yang berpikiran sempit yang kalau ada kata sedikit gitu.
Padahal asli baik, taat sama Allah, bahkan melindungi Ashabul Kahfi dengan buah daging yang menjulur di mulut gua. Dalam cerita wayang, aku mulut suaka distiro urung karuan. Tapi terus kita mendewakan Indonesia yang orang disalahke, dituhankan. Itu sih lebih. Kalau menyalahkan bangetan, kalau membenarkan kebangetan, itu di Indonesia sekarang. Kita harus punya kadar yang jangan terlalu mendewakan, jangan terlalu mensetankan. Tidak ada partai selain partai Allah. Allah tidak bersaing sama siapa. Itu di barat. Di barat itu ada gambar panco antara iblis karo Yesus. Musuhan ini. Ini apa jenenge? Engkol. Panco tuh. Terus Gusti Allah guyu rumah iblis ki saingan apa? Gawe aku kok. Saingan karo aku ora ono iblis wedi wani karo Gusti Allah. Ora ono iblis sujud karo Adam ono alasane. Aku kok lemuk aku kok tahu kan sujud ada alasan pun belum benar alasan, tapi dia punya hujah. Tidak ada namanya setan itu berani kepada Allah. Makanya ketika kita malu iblis menjadi iblis Pak kata adegan terakhir itu dia mengucapkan seperti orang ini akhafullah. Ya Allah, sesungguhnya aku takut kepadamu. Iblis kepada Allah, setan takut kepada Allah. Kan gitu. Jadi dek, sing penting ojo gawe Allah cemburu. Jangan menuhankan siapapun yang lain, jangan percaya manusia sebagai percaya Allah. Jangan menuhankan ustadz, jangan menuhankan saya, jangan menuhankan siapapun saja, hanya Allah yang berhak dan nasional untuk dituhankan. Bolong-bolongmu aku ngake dan aku yakin, aku optimis, mergo kowe sakalen berarti kamu kan bener-bener ketika dan insaf sudah ya. Berarti insya Allah diampuni. Ngono ya. Ning aja kok bolongin nek gaweane bojomu. Yang kedua apa tadi yang tentang syahadat tinggal dunia ya. Gimana supaya yang bersyahadat bukan mulutmu. Loh ya mungkin mulutnya juga tapi nomor yang tidak bukan mulut. Emang apa-apaan mbok gotin kordon, mbok handphone. Pokoknya pas nazak gitu cekeli handphone terus la ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Nanti itu jangan dilatih dengan mulut. Hatimu resik dan tauhidkan hatimu, maka otomatis kamu akan sadar. Nanti yang bersyahadat jiwamu bukan mulutmu. Mungkin atau mungkin tidak. Dan yang dilihat Allah bukan mulutnya. Yang dilihat Allah ada. Jadi nek kowe sampai wis mati, kowe ora kaya niki urip. Kowe tetep urip. Ning berarti regulasi parameter ora kaya niki. Dadi kowe ndelok wong sing suara jerone dicangme. Sok kowe nek wis ora ono, kowe ndelok amu ndelok bojomu kowe disiking ya. Kamane ya. Kowe teko ngawasi bojomu nanti di sana kamu udah punya rasa cemburu seperti itu karena yang kamu lihat bukan lagi secara fisik tapi gelombangnya yang kamu tangkap. Rasulullah bersama kita, tapi tidak dengan disiplin fisik dan material, melainkan dengan pertemuan frekuensi software seperti itu ya dia ya. Tuh. Jadi, sing penting hatimu tenanan bertauhid, maka kamu harus bersyahadat. Meskipun lagi udah wong sing wis ngomong ya. Anak kudu maca syahadat, iya. Oke lho wong sing aku ngandani nazar kali-kali lho. Setelah gak mendet yang ngono. Masa terus apa iki? Orang mungkin mereka sedih delok hatimu, kuali tauhidmu yang akan kepada dia. Makanya Allah mengatakan di Al-Quran semua akan diadili untuk mengaku baik kolbumu, fuadmu di hati lapis-lapis ada hati yang terdalam itu namanya fuad, hati yang di luar namanya kolb. Itu semua akan mengaku Allah. Jadi di rumah Allah itu cangkem, disebut cangkem. Sing disebut iki tangan kesone cangkem. Jadi al-cangkemu itu ya dia. Jadi waktu nazar lupa ya gak hanya saya lupa sembarang sekarang lali kabeh apa wong sak cengkleng tongsa ya ora ono ya wis lali maka yang bisa dibamu hidupmu secara menyeluruh itu yang akan bicara kepada Allah dinilai hatimu tak tidak maka hati bersadar di pendengarannya para malaikat meskipun mulutmu tidak mengucapkan lo kayak orang sing lanang meninggal dia serah kelingan apa-apa jeneng mati kelingan mesti urung tahu. Saya menemani petinju nasional dulu namanya Muhammad Al-Farisi tanding sama Thailand KO koma. Begitu koma tidak apa-apa. Malam koma di rumah sakit saya sorenya ke sana dan saya itu sama Allah betul-betul disuruh ke situ. Benar-benar disuruh ke situ. Apa sampai Al-Farisi ini Bandung. Sebelum dia tanding melawan Thailand di Indonesia, saya bilang sama adnya nanti kalau ada apa-apa ini teleponnya Cak Nun. Tolong telepon Cak Nun, saya mengalami apa-apa. Yang sini dicekli nomor teleponku. Adine lali dia baru Bandung yang tinggal situ bapaknya, ibunya,
sama mbaknya. Sehingga tidak meninggal, ada yang melaksanakan mencari. Sampai adiknya sadar, loh iya ya, aku dititip nomor telepon sana. Akhirnya dikirim lewat SMS, dikirim ke rumah sakit Jakarta. Terus bapak langsung telepon aku. Itu rumah sakit itu kalau dari tol dari selatan, dari segala macam, ikan sampai ke Tomini. Nah, sebelum itu ada keluar terus masuk ada rumah sakit. Jadi saya ditelepon bapaknya itu kira-kira 300 meter sebelum keluar tadi. Nah, dia teleponnya telat 1 menit, aku harus bawa sus angin menurunnya. Tapi Allah menelponnya itu pas loh. Kalau langsung belok dan langsung ke rumah sakit. Itu kalau yang itu tidak bisa. Dan kalau bisa tidak nono urip, kapan Allah terlibat dan hadir, itu kok titeni gue bahagia. Tak belok sedikit ya, saya itu cinta sama orang Mandar sejak tahun 86 saya ke Mandar. Kemarin kami semua ke Mandar, Maluku Barat. Ada 4 kerajaan dulu di sana. Pokoknya intinya gini, salah satu dari ini, ada seorang guru merusak dom. Saya hubungan teman-teman Surabaya, Jogja, Kota ke Mandar. Begitu saya sampai ke kampung namanya, anaknya Amru lahir. Jadi saya langsung ke tempat Amru untuk doakan kelahiran anak terus. Harapan Mandar itu Makassar naik darat ke utara sekitar 6 jam. Jadi kini nang Surabaya, ya, kini nang Surabaya 7 jam. Jadi untuk ngepas ke anak kui lahir kan iso lahir jiro lah nanti. Tapi dipaskan salah begitu saya sampai dari waktu Sari Polmas maksudnya ditelepon bahwa anaknya Amru sudah lahir. Saya langsung sama teman-teman ke tempat Amru. Saya yang upacarai dan kita pokoknya saya doakan seterusnya. 14 tahun kemudian rombongan dari Surabaya, Jakarta dan teman-teman maknya melewati. Begitu saya di Polmas 30 menit sebelum itu dikasih tahu bahwa anak yang dulu lahirnya itu saya doain. Jadi aku sing marani langsung nang omahe, aku sing memproses penguburannya, aku ngakini masjid sak teh. Piye carane? Pas kaya ngono piye? Nek misalnya aku kerumunan Yojo kan selat, datang harus ke Makassar cari tiket, Makassar harus ke Mandar jam. Allah menjadwal kita semua. Jadikanlah hidup itu ada dalam jadwal Allah. Maka tidak ada bahaya, tidak ada apapun, tidak ada masalah dan masalah. Nah, jadi kamu sekarang macam suamimu sudah ada, namanya sudah ada, asal usulnya sudah ada. Cuman kamu belum tahu. Sudah di Lauhul Mahfuz halaman dari bulan. Sudah kamu cari hati mencari maka ekspektasi Allah, ya, gitu caranya. Ya, jadi sekali sadar nanti yang berbicara adalah hidup bukan mungkin ya. Allah yang menjadwal. Dan Al-Farisi ini nggak inget deh, semalam kok sampai siang sore ya, kok hampir saja. Jadi saya mensyahadati dia yang dia nasa. Saya datang terus, aku kadang-kadang rodok, aku yasin Israel gitu ya. Bayangkan saya pernah jatah itu di Nyun Sewu ini ada artis terkenal, saya namanya supaya tidak jadi bias. Pokoknya ini sudah 2 bulan koma, tidak meninggal sembuh. Saya ditelepon, saya langsung cari tiket saya ke Jakarta ke Pondok Indah. Dan saya datang 20 menit meninggal. 20 menit meninggal. Terus ada kejadian lucu, wah, sama perawat yang ke ruang jenazah, lari aku. Aku gejeng kamar. Aku mau dewe nggak taksi dewe. Itu nasibku menunggu. Saya jadi lantaran sesuatu yang baik, tapi mereka tak pernah. Begitulah juga ada orang yang dan tetapi aku ini menempuh jalan sunyi dan aku ikhlas dengan jalan sunyi. Jasa-jasa memberikan orang dan tidak apa. Jasamu itu ada di tangan Allah akan memberi balasan. Nek kowe ora dilempok langsung. Ya. Nah. Cuma juga meninggal 20 menit. Aku pernah nih Mas, Mbak, ke rumah sakit RSCM di Sener Malang. Ya. Aku Mas, ada orang ibu melahirkan, aku pas ning gunung, aku diceluk lagi, jalur tolong beli, si melanang. Aku tuh melahirkan ibunya mati. Kita sakit orang. Ya. Terus aku duit baru ono tak kayak bojo saiki duwe ibune ra ono wis bangun sak onone duit tak kayak kabeh bocah jenenge wis bar halim beres bayine perawat aku ditelepon meneh ono rumah sakit persahabatan aku ono mati meneh asal ya Allah sudah cukup ya aja 3 jam itu terus iki sudah dimitos suatu hari aku via show nyanyi kan sampai Krisdayanti terus nanti ketemu aku malah apa is aku sosok ya gue nasku gitu, jadi gue nek loro rasa gue ya kok, ya, siapkan di apa tadi umbu ini sedang akan dapat hadiah kebudayaan
dia award Indonesia Muda tanggalan ini bulan April di Universitas Indonesia. Jadi saya menerima undangannya, dikirim presidennya Umbu, dia agak dari Jakarta, tapi saya jamin tidak datang. Orang mungkin Umbu gelem di Subyo-Subyo, mungkin Umbu beli kayak penghargaan, Umbu zuhud. Zuhud apa? Dia tidak kepencil kalau dunia rajasan. Dia meninggalkan kerajaannya, tetap jalan, dia mau jadi raja, dia gelandangan di Jogja dari Bali. Dia tidak pernah bisa naik sepeda, melaku di jelok-jelok nanti saya mau itu belum masih melaku. Dia kaya tidak kaya, tidak mau kaya. Dia raja tidak mau jadi raja. Apa karyanya? Karya ada dua info. Dibedakan antara akhlak dan kebaikan dan yang dianggap orang ini orang baik. Orang baik berbeda loh Mas dengan orang soleh. Kategori soleh itu ada sudah jelas dalam Quran. Ya, tapi kalau orang baik itu semua orang bilang baik. Si an baik, si ini baik, si ini baik. Itu ukurannya manusia. Ya, baik menurut manusia tentu baik menurut Allah. Tapi bagaimana menurut Mas tentang hal ini kalau kita nggak punya rujukan antara soleh dan baik, ya kalau orang baik di mata Allah pasti baik semua manusia bilang, belum tentu baik di mata manusia baik menurut Allah. Ini ada guidance-nya, ada aturan mainnya, ya. Kalau semua dibilang yang penting baik, banyak bilang yang penting baik, saya ganggu orang kok, saya nggak menyakiti orang, saya selalu berbuat baik, saya selalu sedekah. Gitu ya. Jadi saya rasa harus punya ketentuan soleh baik. Ya. Soleh Allah itu tentu ada aturan-aturan. Ya. Begitu juga Allah telah katakan kalau engkau mengikuti Rasul itu sudah adalah aku. Rasul itu adalah aku kata Allah. Ya. Tidak semua katakan. Assalamualaikum warahmatullahi supaya bisa langsung ya Mbak. Kalau gitu soleh itu definisinya banyak apa dengan baik? Soleh. Soleh sama baik lain Mas. Kalau soleh di mata Allah belum tentu di manusia pasti manusia itu baik. Kalau orang-orang yang soleh pasti dia orang baik. Tapi kalau baik yang soleh itu orang itu soleh yang ya Allah. Ya, tapi kan ada aturannya di Allah. Ya. Ada garisnya. Kalau baik orang Amerika bilang orang baik, orang Amerika ini baik semua, baik ya. Semua ya. Tapi soleh Mas. Itu bisa dibayangkan, bisa dipahami apa yang saya maksud. Jadi, apa di forum tadi selama 1,5 jam ada klaim bahwa orang Amerika baik terus orang Indonesia itu? Enggak tahu Bu? Ya. Ada. Ya. Kalau cuma mencari cara menilai, mencari ukuran kualitatif kita tadi kan itu Bu ya. Tadi kan sampai pertanyaan menantu sampean itu baik tapi enggak sholat, gitu kan? Yang sholat tapi enggak baik misalnya gitu kan ya. Jadi kita tidak ada klaim siapa-siapa kok Mbak, kita tidak ada harusnya. Kalau sampean tidak yakin sama Amerika, Mbak pergi Amerika gitu loh. Oke, kalau gitu saya nyumbang dikit Mbak ya. Baik sama soleh jangan dijadikan konfigurasi kalau memang kita mau cari rujukan. Baik itu dari bahasa Indonesia, soleh itu dari bahasa Arab, dari Al-Quran. Kalau Anda ngomong soleh, dari konfigurasi dan terminologi yang satu lingkup dengan soleh. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada khair, ada ma'ruf, ada ihsan, ada birrun, ada ihsan, ada soleh. Gitu Bu. Nah ini beda-beda konteksnya, viewnya dan angle-nya beda. Baik dari sini karena baik ini dari budaya yang lain sama sekali. Kalau khair, ma'ruf dan seterusnya soleh tadi itu jelas rujukannya di Al-Quran. Misalnya kalau khair itu kebaikan yang bersifat universal dan belum tertutup, dia umum. Maka Allah treatmentnya adalah dianjurkan, tidak boleh diperintahkan. Yad'una ilal khair. Itu Bu. Kalau ma'ruf itu sudah jadi pasal, sudah menjadi undang-undang, maka harus diperintahkan. Dia sudah sesuatu yang harus diletak sebagai perangkat undang-undang. Maka treatmentnya adalah ya'muruna bil ma'ruf. Itu kalau kebaikan konteks ma'ruf. Jadi soleh bandingkan dengan baik ya tidak bisa. Itu dua dunia yang sama nilainya mungkin, tapi secara akademis tidak bisa, secara ilmiah bisa. Kalau ngomong soleh, ya dengan khair, ma'ruf, birrun yang akhirnya menjadi kamabrur, itu birrun al-birru manitaqo. Kemudian ada ihsan, ya, ada
Ula sabili rabbika bil hikmati wa dilum billati ihsan. Dari kata itu kemudian kata bendanya adalah ihsan dan abstraknya. Terus baru soleh. Soleh itu kebaikan yang harus kita tafsir. Ini bisa ada 1000 tafsir, saya belum benar. Tapi kalau mau ngomong soleh, dan ikut